Indonesia gemar memproduksi simbol, kita hafal nama jalan, nama bandara, nama gedung, tapi kita gagap ketika diminta meneladani nilai. Hari ini, kita akan berbicara tentang 23 pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Bukan untuk mengklaim, bukan untuk membandingkan, tapi untuk mengajukan satu pertanyaan paling tidak nyaman bagi bangsa ini. Jika pahlawan-pahlawan ini hidup, hari ini apakah mereka akan bangga pada kita? Muhammadiyah sejak awal tidak dilahirkan untuk rebutan kekuasaan. Ia dilahirkan untuk membangun manusia. Dan justru karena itulah, banyak kadernya menjadi pahlawan. Bukan karena mereka mengejar gelar, tapi karena mereka mengejar tanggung jawab. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tidak mengutuk kebodohan umat. Ia membangunkan mereka. Di saat banyak ulama sibuk mempertahankan tradisi tanpa bertanya pada ilmu, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membuka jendela dunia. Ia mengajak umat melihat cahaya pengetahuan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan teladan. Ia percaya bahwa iman tidak bertentangan dengan akal, dan agama tidak boleh menjauhkan manusia dari kemajuan. Maka didirikannya sekolah tempat membaca ayat-ayat Tuhan, sekaligus memahami hukum alam. Maka dibangunnya rumah sakit karena dakwah tidak hanya soal mimbar, tetapi juga soal menyelamatkan nyawa. Ia menanamkan disiplin organisasi, sebab perubahan besar tak lahir dari semangat sesaat, melainkan dari kerja yang teratur dan berkelanjutan. Ahmad Dahlan paham satu hal yang mendasar, penjajah paling berbahaya bukan yang datang membawa senjata dari luar, melainkan yang bersemayam diam-diam di dalam pikiran ketakutan pada perubahan, keengganan untuk belajar, dan kepasrahan yang disalahartikan sebagai iman, tetapi membebaskan cara berpikir umat. Dan sejarah pun mengakui jasanya melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961, Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional, seorang pembangun kesadaran yang memilih membangunkan umat daripada mencela mereka. 2. Nyai Siti Walidah. Nyai Siti Walidah bergerak di ruang yang jarang disorot kamera sejarah. Sunyi, tetapi menentukan. Ia mendidik perempuan pada masa ketika perempuan dianggap cukup diam, cukup patuh, cukup di belakang. Ia tidak berteriak menuntut panggung, karena yang ia bangun adalah kesadaran pelan, sabar, dan mengakar. Dari tangannya, Aisyah lahir, bukan dari kemarahan, bukan dari perlawanan yang bising, melainkan dari keyakinan bahwa perempuan berhak berpikir, belajar, dan menentukan arah hidupnya. Pendidikan baginya bukan ancaman bagi tradisi, melainkan cara paling bermartabat untuk memuliakan perempuan. Ia mengajarkan bahwa iman dan kecerdasan bisa berjalan seiring, dan bahwa perempuan bukan pelengkap, melainkan subjek sejarah. 3. Jenderal Sudirman. Sudirman bergerilya sambil sakit. Paru-parunya rapuh, tubuhnya digerogoti nyeri, tetapi tekadnya tak pernah meminta jeda. Ia tidak menunggu sehat untuk berjuang, karena baginya, kemerdekaan tidak bisa ditunda oleh alasan pribadi. Di atas tandu, di tengah hutan, ia memimpin perang yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dalam kondisi ketika menyerah, tampak masuk akal, Sudirman justru memilih bertahan. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal kenyamanan, melainkan keberanian mengambil risiko. Bahwa perjuangan sejati sering lahir dari keterbatasan, bukan dari kelengkapan fasilitas. Negara kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden nomor 314 tahun ke-1964. Namun penghormatan formal tak cukup jika nilai yang ia wariskan berhenti di buku sejarah. Jika Sudirman hidup hari ini, mungkin ia akan berkata dengan nada tenang, tapi menghantam bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang berani. Berani jujur, berani menolak kenyamanan yang mengkhianati rakyat, berani berdiri di pihak yang benar, meski harus berjalan tertatih. 4. Soekarno. Soekarno belajar Islam berkemajuan di lingkungan Muhammadiyah. Di sana ia menemukan agama yang tidak menjauh dari zaman, tidak takut pada ilmu, dan tidak alergi pada perubahan. Dari proses itulah ia meramu keyakinan dan kebangsaan Islam yang membebaskan, nasionalisme yang mempersatukan. Baginya, cinta tanah air bukan tandingan iman, melainkan wujud tanggung jawab iman itu sendiri. Bung Karno tidak menjadikan agama sebagai alat eksklusi, dan tidak pula menjadikan nasionalisme sebagai berhala. Ia memahami Indonesia sebagai rumah bersama, yang hanya bisa berdiri jika perbedaan dirawat dengan kesadaran, bukan ditekan dengan kekuasaan. Pancasila lahir dari cara berpikir ini, sintesis, bukan dominasi. Negara mengakui jasanya dengan menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tahun 2012. Namun warisan terpenting Bung Karno bukan sekadar gelar,
melainkan keberanian berpikir dan berbicara. Padahal Bung Karno justru mengajarkan sebaliknya. Bagi dia, kritik adalah napas republik. Tanpa kritik, nasionalisme berubah menjadi slogan kosong. Tanpa keberanian berbeda, persatuan menjelma kepatuhan buta. Mencintai Indonesia, menurut Bung Karno, bukan soal diam dan patuh. 5. Fatmawati. Fatmawati menjahit bendera dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar sedang memegang sejarah. Setiap tusukan benang adalah kesaksian bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan di medan perang atau podium pidato, tetapi juga di ruang sunyi. Dengan kesabaran dan ketelitian, negara kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 118 TK 2000. Fatmawati mengingatkan kita bahwa kemerdekaan dibangun bukan hanya oleh mereka yang tampil di halaman depan sejarah, melainkan juga oleh tangan-tangan yang bekerja diam-diam. Menghormati simbol tanpa menghargai manusia di baliknya adalah bentuk lupa yang paling halus dan paling berbahaya. Agus Salim bertarung bukan dengan senjata, melainkan dengan logika dan bahasa. Di ruang diplomasi dan perdebatan, ia berdiri tegak membawa kecerdasan, ketajaman nalar, dan kejujuran pikiran. Ia memahami bahwa kemerdekaan juga dipertaruhkan di meja perundingan. Dengan penguasaan banyak bahasa dan keluasan wawasan, Agus Salim mematahkan propaganda, menjelaskan Indonesia kepada dunia, dan mendidik bangsanya sendiri untuk berpikir jernih. Negara menetapkannya sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 Tahun ke-1961, namun warisan terbesarnya justru terasa kontras hari ini. Kritik tajam itu tak terelakkan diskusi kalah oleh cacian. Perbedaan pendapat berubah menjadi serangan personal. 7. Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur adalah potret paling kompleks dari seorang pejuang. Ia ulama, intelektual, pemimpin Muhammadiyah, sekaligus tokoh bangsa yang hidup di zaman paling abu-abu dalam sejarah Indonesia. Ia memimpin Muhammadiyah pada masa sulit, ketika Jepang datang, bukan sebagai pembebas, tetapi sebagai penjajah baru dengan wajah Asia. Ia memilih jalan paling pahit masuk ke dalam sistem untuk menyelamatkan rakyat dari penindasan yang lebih brutal. Ia menjadi bagian 4 serangkai, bukan untuk menikmati kekuasaan, tetapi untuk meminimalkan penderitaan. Namun sejarah sering kejam pada orang-orang yang memilih jalan sunyi. Ia wafat dalam penjara, tubuhnya remuk oleh tekanan politik dan tuduhan. Negara baru mengakui jasanya lewat Kepres nomor 162 tahun ke-1964. 8. Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo adalah ulama yang berani mengalah demi persatuan. Dalam sidang penentuan dasar negara, ia memegang teguh keyakinan Islam, namun juga memahami rapuhnya bangsa yang baru lahir. Dengan berat hati, ia menyetujui penghapusan 7 kata piagam Jakarta. Keputusan ini bukan kekalahan ideologis, tetapi kemenangan kebangsaan. Ia dikritik oleh kawan, dicurigai oleh lawan, namun ia tetap berdiri tenang. Karena baginya, Indonesia jauh lebih besar dari ego kelompok manapun. Pengakuan negara datang terlambat melalui Kepres nomor 116 TK 2015. 9. Buya Hamka. Buya Hamka adalah ulama yang diuji bukan di medan perang, tetapi di penjara dan pengasingan. Ia dipenjara oleh rezim yang berkuasa, dituduh tanpa pengadilan yang adil. Di balik jeruji besi, Hamka menulis Tafsir Al-Azhar, karya monumental yang lahir dari penderitaan. Ketika rezim jatuh, ia justru memaafkan mereka yang memenjarakannya. Bukan karena lupa, tapi karena iman yang matang. Negara mengesahkan jasanya melalui Kepres nomor 113 TK 2011. Di era hari ini, dendam dipelihara demi popularitas, sementara integritas dianggap kelemahan. 10. Kasman Singo-Dimejo. Kasman Singo-Dimejo adalah penjaga etika Republik. Sebagai ketua KNIP pertama dan tokoh PPKI, ia menjaga agar Republik Muda tidak tergelincir ke tirani. Ia berani menegur kekuasaan, bahkan ketika itu berisiko bagi dirinya sendiri. Kasman dipenjara bukan karena korupsi, tapi karena sikap politik yang berseberangan. Pengakuan negara hadir lewat Kepres nomor 123 TK 2018. 11. Abdurrahman Rashid Baswedan.
Baswedan adalah simbol Indonesia yang inklusif. Sebagai keturunan Arab, ia menolak identitas eksklusif dan memilih Indonesia sepenuhnya. Ia berjuang agar dunia internasional mengakui kemerdekaan RI. Tanpa diplomasi seperti Baswedan, kemerdekaan hanya akan menjadi deklarasi lokal. Ia diakui sebagai pahlawan nasional lewat Kepres nomor 123 TK 2018. Tokoh ke-12 adalah Adam Malik. Adam Malik adalah aktivis muda yang tumbuh menjadi diplomat ulung. Ia ikut mengamankan naskah proklamasi dan menjadi suara Indonesia di dunia internasional. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, ia membawa Indonesia keluar dari isolasi. Negara menganugerahinya gelar pahlawan nasional melalui Kepres nomor 107 TK 1998 Masehi. Tokoh ke-13 Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda menyatukan laut dan darat Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Tanpa itu, Indonesia hanyalah kumpulan pulau tanpa kedaulatan laut. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional lewat Kepres nomor 244 tahun 1963. Kebijakan strategis hari ini sering dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek. Tokoh yang ke-14, Lavran Payne. Lavran Payne mendirikan himpunan mahasiswa Islam bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk menjaga moral intelektual bangsa. Ia percaya mahasiswa tidak boleh menjadi alat siapapun, bukan alat negara, bukan alat partai, apalagi alat kepentingan sesaat. Mahasiswa, baginya, adalah penjaga nurani mereka yang harus berani berpikir jernih. Ketika kekuasaan mulai gelap, Lavran Payne hidup sederhana, menolak fasilitas negara, dan memilih konsistensi daripada kenyamanan. Negara kemudian mengabadikan jasanya melalui keputusan Presiden nomor 115 TK 2017. Namun, penghormatan itu mengandung cermin bagi hari ini. Kritik tajam pun muncul. Gerakan mahasiswa sering kehilangan arah nilai. Suara lantang tak selalu diiringi kejelasan tujuan. Aksi ramai, tetapi sunyi dari refleksi. Tokoh yang ke-15, Abdul Qahar Muzakir. Sebagai anggota Panitia 9, Abdul Qahar Muzakir memperjuangkan fondasi nilai bangsa. Ia juga tokoh pendidikan yang percaya bahwa ilmu adalah fondasi kemerdekaan. Pengakuan negara datang lewat Kepres nomor 120 TK 2019. Kritik tajam, pragmatisme politik telah menggerus idealisme pendidikan. Tokoh yang ke-16, Otto Iskandar Dinata. Otto adalah orator rakyat yang berani, suaranya lantang, kata-katanya tajam, dan keberpihakannya jelas. Kedaulatan harus berada di tangan rakyat, bukan segelintir elit. Di mimbar-mimbar rakyat, Otto menjadikan politik sebagai alat pembebasan, bukan transaksi kekuasaan. Negara menetapkannya sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 088 TK 1973. Tetapi, pengakuan itu membawa kritik tajam bagi masa kini. Rakyat sering hanya dijadikan objek kampanye, disapa saat pemilu, dilupakan setelahnya. Tokoh yang ke-17, Nani Wartaban. Nani Wartaban memproklamasikan kemerdekaan di Gorontalo, bahkan sebelum Jakarta melakukannya. Dengan keberanian yang lahir dari keyakinan, ia membuktikan bahwa tekad daerah tidak harus menunggu aba-aba pusat. Di tengah keterbatasan dan risiko besar, Nani Wartaban menggerakkan rakyatnya, mengambil alih kekuasaan kolonial, dan menyatakan Indonesia merdeka di tanah Gorontalo. Negara kemudian mengesahkan jasanya melalui keputusan Presiden nomor 085 TK 2003. Namun pengakuan itu sekaligus membuka kritik tajam. Bagi hari ini, sentralisme telah mematikan banyak inisiatif lokal. Tokoh yang ke-18, Gatot Mangkupraja. Gatot Mangkupraja menggagas peta sebagai embrio tentara nasional. Di tengah penjajahan dan keterbatasan, ia membaca masa depan dengan jernih. Ia memahami bahwa kekuatan sejati lahir ketika rakyat dipercaya dan dididik, bukan sekadar diperintah. Negara menetapkan jasanya melalui keputusan Presiden nomor 089 TK 2004. Namun warisan itu mengandung peringatan keras bagi masa kini. Kritik tajam pun relevan. Militer tanpa nilai hanya melahirkan ketakutan. Kekuatan yang lepas dari etika akan mudah berubah menjadi ancaman, bukan perlindungan. Tokoh yang ke-19, Teku Muhammad Hasan.
Ia memahami bahwa kemerdekaan tidak hanya diuji di medan tempur, tetapi juga di ruang administrasi dan pengambilan keputusan. Dalam kekosongan kekuasaan, Teuku Muhammad Hasan tidak menunggu instruksi yang tak mungkin datang. Negara kemudian mengabadikan jasanya melalui keputusan Presiden nomor 085 TK 2006. Namun dari kisah itu lahir kritik tajam yang relevan hari ini. Ketergantungan berlebihan pada figur justru melemahkan sistem kenegaraan. Ketika negara hanya bertumpu pada satu tokoh, maka absennya tokoh itu menjadi ancaman. Tokoh ke-20, Andi Sultan Daeng Raja. Ia memperjuangkan Republik dari Indonesia Timur dari wilayah yang kerap dipinggirkan narasi sejarah. Ia membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia tidak berpusat di Jawa, tidak lahir dari satu pulau, dan tidak dimonopoli oleh satu pusat kekuasaan. Negara mengesahkan jasanya melalui keputusan Presiden nomor 085 TK 2006. Namun, pengakuan itu tidak otomatis menghapus persoalan lama. Tokoh Hu-21 Fahrudin. Fahrudin menggunakan media sebagai alat dakwah dan pencerahan. Ia mendirikan Suara Muhammadiyah saat pers bebas belum dikenal. Kepres nomor 16 Februari tahun 1964, kritik tajam. Media hari ini sering menjual sensasi, bukan kebenaran. Tokoh ke-22, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo mengawali kebangkitan nasional melalui kesehatan dan organisasi. Ia percaya kemerdekaan harus dirasakan di tubuh rakyat. Kepres nomor 65 Juli tahun 1961, kritik tajam, akses kesehatan masih menjadi kemewahan bagi sebagian rakyat. Tokoh ke-23, Muhammad Sroji. Muhammad Sroji gugur tanpa sorotan. Ia mewakili ribuan pejuang yang namanya hilang dalam buku sejarah. Kepres nomor 091 TK 2016. Kritik tajam bangsa ini terlalu sering mengingat elit, lupa pada darah rakyat kecil. Pahlawan tidak meminta dikenang, mereka hanya berharap perjuangannya dilanjutkan. Jika hari ini kita lelah memperjuangkan keadilan, ingatlah mereka berjuang saat harapan nyaris tidak ada. Pertanyaannya kini sederhana, kita ini pewaris kemerdekaan atau penikmatnya saja?